Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja, sehat selalu. Apapun urusan, teman-teman juga diberikan kemudahan ya. Oke, di kesempatan kali ini aku akan reading buat teman-teman zodiak Aquarius. Kita akan bahas tentang situasi umum kamu di bulan Agustus ya. Gak kerasa udah bulan Agustus ya, setelah kita melewati lika-liku di bulan Juli ya, kita kayak ngerasa apa ya, itu loh, rada berat gitu mungkin di bulan Juli ya kan. Ya ternyata udah terlewati juga. Oke, untuk Aquarius kita lihat dulu untuk kondisi umum di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini mungkin kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang berbau perasaan ya. Ya mungkin ada aja sesuatu yang bikin kita happy, bikin kita ini ya nyaman banget, atau bahkan kalau energinya itu terbalik, bisa aja ada hal-hal yang sensitif yang bikin kita ngerasa sedih kayak gitu ya. Jadi emang kita harus bisa kontrol emosi kita harus bisa mengendalikan emosi kita ya. Kalau seneng jangan terlalu berlebihan, dan kalau sedih ya jangan terlalu dibikin berlarut-larut ya. Kita harus bisa ngehandle, harus bisa ini nyimbangin ya. Hal-hal yang lancar, hal-hal yang mungkin bikin kamu ngerasa enak, nyaman, aman ya di bulan Agustus ini, tergantung kamu sendiri gimana nyikapinya. Kalau ada aja hal-hal yang bikin kamu happy, ya kita harus hargain, kita harus menikmati ya. Tapi kita juga harus berhati-hati, jangan sampai berlebihan, karena yang berlebihan itu terkadang ya kurang baik ya. Dan apabila di bulan Agustus kita merasa sedih, kita sampai ini ya nggak keluar kamar, galau, sering nangis, mata kita jadi ini bengkak gitu kan. Nah, yang bisa menyembuhkan ya kita sendiri ya, dengan cara kita kasih afirmasi pada diri kita bahwa kita tuh berhak bahagia, kita nggak seterusnya kayak gini gitu loh. Nah teman-teman juga bisa cek dari YouTube nih afirmasi positif yang pas buat kamu, untuk nyemangatin kamu ya. Oke. Untuk bulan Agustus ini tuh kalau yang aku rasa akan banyak kecemburuan sosial sih ya. Ada hal-hal yang bikin kamu tuh ngerasa jealous, bukan tentang percintaan aja, tapi melainkan di keluarga, di circle pertemanan, atau mungkin juga di lingkungan, itu bisa aja terjadi. Jadi hal-hal yang kayak gini nih yang sebenarnya akan memancing emosi kita ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin agar kita tuh bisa tetap balance nih antara pemikiran kita, mood kita gitu ya. Karena kalau lagi sedih, kita sedih-sedihin terus, nanti malah nggak baik buat kesehatan psikis dan kesehatan fisik kita gitu kan. So untuk bulan Agustus ini banyakin hati-hati, banyakin apa ya, intinya jangan berlarut di situasi kamu. Dapat situasi gimana ya kita harus bisa seimbangin terus kayak gitu ya. So guys, kita bahas buat pekerjaan dari teman-teman Aquarius. Untuk pekerjaan dari teman-teman Aquarius, aku ngerasa di sini itu sebenarnya pekerjaan kamu itu pekerjaan yang sangat-sangat kamu suka, tapi kamu gak nyaman banget dengan kondisi sekitarnya di bulan Agustus ini, karena orang-orangnya yang kurang begitu baik ke kamu. Bisa dari atasan kamu, bisa dari rekan kerja kamu. Kayak apa ya, kamu tuh ngerasa ada aja yang bikin kamu tuh apa ya, kayak gak bisa
nyelesain sesuatu yang memang terjadi. Mungkin di kerjaan ada masalah nih gitu ya. Kamu kamu tuh mikirnya, ah ini masalah cuma biasa, bisa lah aku selesain gitu. Tapi ternyata pihak-pihak sekitar kamu ini nih yang ternyata bikin kita itu semakin menjadi-jadi gitu ya. Ya, kita berharapnya mereka ini bisa bantu, support gitu, kayak gitu kan. Tapi ternyata mereka ini malah memiliki niat yang kurang baik. Jadi hati-hati buat kamu di kerjaan ya. Jangan mudah percaya dari orang-orang sekitar kamu, terutama ketika kamu lagi ada masalah ya. Jangan bertindak bodoh, jangan ungkapin hal-hal yang nantinya bisa jadi bumerang buat kamu ya. Tetap percaya pada prinsip kamu bahwa kamu itu bisa. Ada Four of Cups ya. Di kerjaan mungkin memang tidak seterusnya kita bisa ngehandle ya. Ada kalanya memang kita butuh masukan juga, gimana baiknya nih kayak gitu kan. Nah, di sini ada ajakan ya buat kamu sebenarnya untuk bisa sharing, tapi sharingnya itu tidak dengan sembarang orang, tidak dengan sembarang teman, melainkan dengan orang-orang yang memang lebih senior dari kamu, yang ngerti nih masalahnya kayak gini, terus cara nyelesainnya gimana, kayak gitu. Tapi kalau seandainya kamu syukur cerita aja ke siapapun gitu ya tentang masalah pekerjaan kamu, nah ini bahaya banget, bisa jadi nanti ini ya menjadi bumerang buat kamu, malah situasinya semakin kacau kayak gitu ya. Karena memang gini, nggak semua orang ya itu bisa ngelihat, nggak semua orang itu seneng lihat kita bahagia, kita sukses tuh ya kan. Jadi ada aja, ada yang bermuka 2, ada yang bermuka 5 gitu ya. Jadi kita harus hati-hati banget di bulan Agustus ini ya. Ada musuh di dalam selimut, aku nangkepnya kayak gitu. Oke. And then ini nggak berlaku buat semua Aquarius sih, mungkin hanya beberapa saja. Oke, kita lihat lagi untuk keuangan dari teman-teman Aquarius. Keuangan dari teman-teman Aquarius ya. So guys, untuk teman-teman Aquarius, kita punya Nine of Swords di sini. Keuangan mungkin lagi kacau ya. Untuk kamu yang keuangannya lagi kacau, sering ditipu, pemasukan menurun ya, sering merugi. Nah, mungkin saat ini tuh udah waktunya kamu untuk ini ya, bergerak, menciptakan sesuatu untuk bisa nyelesain hal-hal yang toksik. Mungkin keuangan tuh emang gak sepenuhnya baik ya, dan gak selalu baik. Tapi terkadang kalau kita ngaturnya baik, itu bisa aja stabil. Tapi kalau kita ngaturnya salah, nanti bisa tambah parah. Untuk kamu yang keuangannya lagi nggak baik-baik saja ya, coba di sini kita cross check, kita teliti kemarin-kemarin tuh kita udah ngelakuin apa, kita udah melakukan transaksi apa nih, terus kalau ada hal-hal yang bikin kita rugi karena apa ya, ini perlu di cross check, kita perlu untuk memperbaikinya untuk kedepannya biar kita tuh nggak merasa kacau lagi di keuangan kayak gitu. Dan untuk minggu-minggu ini atau di bulan Agustus ini emang sangat perlu untuk melakukan pemulihan, jadi harus dibanyak-banyakin dapetin pemasukan ya, dan kita kurang-kurangi dulu untuk membeli hal-hal yang nggak penting ya. Fokus untuk memulihkan kondisi keuangan kamu ya. So guys, kita bahas untuk kamu yang single. Untuk kamu yang single, aku ngerasa di sini tuh sebenarnya kamu menyukai seseorang ya. Kamu menyukai seseorang, tapi orang yang kamu suka ini kurang tertarik dengan kamu. Tapi ya, ini ada tapinya. Nggak kamu sadari.
sebenarnya banyak yang suka sama kamu, tapi kamu belum peka. Karena apa? Karena mata kamu, hati kamu tertuju sama orang yang kamu suka ini. Padahal kita udah tahu dia itu nggak mau atau nggak bisa respon kita dengan baik, tapi kitanya tuh kayak semakin penasaran gitu kan. Nah, di sini mungkin perlu deh kita tarik rasa cinta kita ya, atau kita tarik dulu perasaan kita dari orang ini dan coba lihatlah sekitar kamu. Nah, di situ aku ngerasa emang sebenarnya ada beberapa yang suka sama kamu, tapi kamunya ini belum paham ya. Coba peka sedikit ya, coba peka sedikit. Siapa sih yang akhir-akhir ini udah kasih perhatian ke kamu? Entah itu bentuk ucapan atau mungkin bentuk tindakan ya, atau mungkin upaya nih. Nah, ini kalau dia mungkin effort ke kamu ya, ini bukan sekedar apa ya, sekedar pertemanan. Aku ngerasa emang ada beberapa temen yang suka sama kamu, sesirkel, ada juga yang memang satu lingkungan. Nah, di sini coba kamu lebih peka lagi dengan mereka-mereka yang sebenarnya suka sama kamu. Kan aku gini ya, ngelihatnya emang mereka ini ada yang tulus, tapi bukan orang yang kamu suka ya. Untuk ngadepin ini emang butuh waktu, karena kita tuh apa ya, kalau udah suka sama seseorang, untuk narik perasaan kita itu lama ya. Jadi mungkin butuh waktu untuk bisa melihat perasaan dari orang yang lagi suka sama kita ini gitu. Oke. Jadi kalau kamu ngerasa tersakiti dengan keadaan, ngerasa tersakiti dengan orang yang kamu suka, orang yang kamu cinta, coba kita sejenak nih, kita istirahat dari percintaan, kita renungkan apakah yang kita lakukan ini, apakah yang kita harapkan ini yang terbaik buat kita ya. Kalau kita udah nemuin jawabannya, nah dari situ nanti kita akan bisa perlahan move on dari orang yang sama sekali nggak ngarepin kita ini. Oke? So guys, buat kamu yang berpacaran di sini aku ngerasa ya ada harapan yang ini ya, kacau bisa, atau harapan yang mungkin kandas. Kenapa nih? Ya, aku ngerasa di sini ada beberapa dari kalian yang berpacaran tapi ya hubungannya mungkin tidak mendapatkan restu, atau mungkin hubungannya itu kayak udah ngambang dan bahkan ada yang udah di ujung tanduk, sehingga memang harus segera ada keputusan. Oke. Karena mengingat di sini mungkin ada yang sudah berumur ya, atau mungkin pacarannya udah lama bisa, atau mungkin usianya udah cukup matang bisa gitu ya, sehingga memang harus memikirkan masa depan. Jadi kayak nggak harus bukan nggak harus ya, kayak jadi nggak bisa kayak gini terus gitu ya. Kalau pacaran terus nggak ada kejelasan gimana nih, kayak gitu loh. Jadi buat kamu coba gini ya, minta kejelasan, minta keputusan. Kalau memang dia tetap aja ngambang ya, berarti emang ini adalah alarm buat kita. So kita mungkin harus gimana ke depannya, ini harus benar-benar kita pikirin. Nggak mungkin dong kita apa ya, bertahan di hal-hal yang toksik, hubungan yang toksik nyakitin kita gitu. Oke, buat yang sudah nikah, aku ngerasa di sini di pernikahan kalian mungkin banyak sekali hal-hal yang menguras pikiran, yang mungkin menekan batin juga. Dan aku ngerasa di sini itu gini, banyak hal-hal yang kamu pendam sendirian. Karena kalau kamu ungkapin kayak gitu ya, mungkin pasangan kamu ini marah, pasangan kamu ini kayak nggak bisa terima, jadi bawaannya takut gitu ya. Iya bener banget. Jadi buat kamu yang sudah nikah ini, semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik kalau kita itu bisa terbuka dan jujur, walau terkadang jujur itu menyakitkan ya. Jadi buat kamu, kalau ada unek-unek atau ada apapun itu, jangan takut resiko.
perlahan kita berusaha terbuka dan jujur ke pasangan, ya. Mhm. Dengan begitu mungkin kita akan ngerasa jauh lebih baik daripada kita menyembunyikan unek-unek, ya. Kita akan rasa sakit sendiri dan juga nggak ada perubahan apa-apa gitu loh, ya. Jadi mungkin pada diri kitanya ini yang memang harus bisa memulai sesuatu uh, perubahan, ya. Kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih jujur, agar kedepannya juga tetap baik-baik saja, ya. Kan biasanya gitu ya, ada beberapa pihak yang berprinsip lebih baik jujur, ya. Nggak ada nih kebohongan untuk kebaikan. Tapi semuanya tuh kembali ke prinsip masing-masing sih, ya. Tergantung kita juga mau ambil prinsip yang mana, ya. Pakai prinsip yang mana nih, kayak gitu. Oke, untuk teman-teman Aquarius, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan kita bisa bermanfaat hari ini. And then, terima kasih banyak sudah nemenin aku sampai akhir. Salam santun, salam rahayu untuk teman-teman Aquarius. Bye. See you on the next video.